Baik, kita akan lanjutkan materi malam ini, yaitu kita akan membahas mengenai desain organisasi internasional itu harus didesain seperti apa gitu, atau model organisasinya, dan terkait dengan kalau sudah didesainnya seperti apa, lalu bagaimana pengendaliannya gitu ya. Karena pengendalian ini juga menjadi salah satu fungsi dari manajemen perusahaan, ya, di mana perusahaan itu berjalan, itu kan selain dia harus bisa melakukan perencanaan, dia juga harus mengorganisir, ya, mendesain organisasinya, lalu juga bagaimana mengarahkan operasional dari perusahaannya, dan harus juga ada sistem kontrolnya atau fungsi kontrol, fungsi pengendaliannya. Nah, ini jadi ada 2 poin yang di sini yang akan kita bahas bersama malam ini. Sebagai pendahuluan gitu ya, bahwa keberadaan dari suatu organisasi yang kita sebut dengan organisasi atau suatu bisnis ya atau perusahaan itu kan adalah sistem gitu. Jadi organisasi itu dikatakan dia sebagai sistem yang terbuka atau open system. Nah, di mana sebagai sistem yang terbuka, ya tentu akan berhadapan dengan faktor-faktor lingkungan internasional. Ya, ini kita sudah pernah bahas lingkungan-lingkungan internasional itu apa aja, gitu ya. Dan itu pasti akan berpengaruh, ya, baik itu dipengaruhi secara langsung ataupun yang tidak langsung, gitu ya, terhadap organisasi. Nah, kalau yang secara langsung faktor-faktor lingkungan itu juga akan memengaruhi desain dari organisasinya, gitu ya. Nah, ini apa yang kita klasifikasikan, gitu ya, faktor lingkungan itu lingkungan internal dan juga dari lingkungan eksternal, ya. Faktor lingkungan internal itu sendiri itu yang ada di dalam organisasi, yang memengaruhi desain organisasi, dan kemudian itu bisa dikendalikan. Jadi kalau faktor lingkungan internal itu masih bisa dikendalikan oleh perusahaan, ya, karena ada di dalam ruang lingkup organisasi tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Nah, yang tidak bisa dikendalikan atau uncontrollable factors gitu ya, itu adalah faktor lingkungan eksternal, karena ini berasal dari luar perusahaan atau luar organisasi yang itu bisa menyebabkan desain organisasi itu berubah, ya, seperti itu gitu. Nah, ini yang kita akan bahas. Sekarang pengertiannya dulu. Pengertian dari desain atau perancangan, ya, perancangan organisasi internasional. Kita baca organisasi di sini adalah organisasi yang mereka sudah masuk ke dalam lingkup internasional, ya. Nah, desain organisasi itu sendiri itu merupakan satu pola. Jadi di sini perusahaan itu kan dia harus punya model, harus punya pola gitu ya, pola yang terdiri dari komponen-komponen secara struktural, dan itu dikonfigurasi atau dibuat formasinya gitu ya, yang kemudian itu semua digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Jadi kita secara gampangnya kalau kita mau lihat bagaimana sih desain organisasi dari suatu perusahaan itu, ya bisa dilihat dari struktur organisasinya gitu. Ya, sudah pernah lihat kan struktur organisasi seperti apa gitu ya. Nah, desain yang tepat untuk setiap organisasi itu bisa bergantung kepada apa gitu. Jadi mendesain organisasi itu bisa dilihat dari ukurannya, ya, besar kecilnya perusahaan. Nah, kalau perusahaannya kecil atau SDM-nya nggak banyak gitu ya, orang-orangnya nggak banyak, ya struktur organisasinya paling sederhana aja gitu. Jadi ada apa, misalkan manajer, di bawahnya supervisor, terus staffnya gitu. Udah cuma 3 tingkatan aja gitu ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian juga strategi itu juga akan bisa menentukan bagaimana desain organisasinya. Jadi secara strategi, kemudian teknologi yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya, dan juga lingkungan serta budaya negara yang dimana perusahaan itu beroperasi. Nah, maka itu juga akan bisa menentukan bagaimana desain organisasi itu dirancang gitu ya. Maksudnya organisasi itu dirancang gitu. Jadi di sini kita bisa
bagi dua ya dalam hal ini terkait dengan desain organisasi gitu. Tadi sempat saya bilang bahwa desain organisasi itu paling gampang lihatnya di mana, yaitu di struktur organisasinya. Di situ kita lihat ya. Nah, berkaitan dengan struktur organisasi ini, di situ ada dua komponen yang terkait dengan struktur organisasi. Nah, yang pertama itu terkait penyusunannya, tuh ya. Jadi struktur organisasi tadi kan bisa dibentuk, bisa dibuat atau disusun berdasarkan apa gitu, bergantung kepada apa. Tadi dari sisi ukuran, dari sisi strategi, teknologi, lingkungan, sama budaya ya. Nah, kemudian struktur organisasi itu bisa membentuk, maksudnya dibentuk gitu ya, bentuk-bentuknya itu bisa dilihat dari apa gitu. Nah, berdasarkan produk, ya berdasarkan produk dari perusahaannya, atau struktur organisasi yang dibuat berdasarkan area atau wilayah ya, wilayah operasionalnya dari suatu bisnis atau perusahaan gitu. Lalu juga bisa berbentuk fungsional ya, berdasarkan fungsi-fungsinya. Ada juga struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan siapa pelanggannya, atau pelanggan corporate kah, pelanggan individu atau retail misalkan gitu ya. Nah, ada juga yang matriks. Matriks ini gabungan nih gitu ya, gabungan beberapa bentuk-bentuk tadi yang di atas tadi. Nah, kemudian ada juga yang mix, campuran gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu dari setiap bentuknya. Sebelum itu, perlu diketahui juga ada tipe pengetahuan yang memengaruhi desain organisasi internasional. Ketika kita bicara organisasi internasional, maka di sini perusahaan itu sudah menjadi perusahaan global, gitu ya. Perusahaan ini, perusahaan tersebut itu sudah mengarah kepada perusahaan global. Nah, dengan menjadi perusahaan global, maka perusahaan itu harus mempertimbangkan apa aja kebutuhan untuk bisa mengintegrasikan 3 jenis pengetahuan, ya 3 jenis knowledge gitu, supaya mereka itu bisa bersaing secara efektif di area global gitu ya. Maksudnya secara efektif, dengan efektif persaingan itu bisa dilakukan gitu ya, persaingan globalnya. Maksudnya gini ya, persaingan global itu bisa dilakukan secara efektif gitu ya. Nah, apa aja pengetahuan yang harus dipenuhi gitu, yang menjadi kebutuhan dari suatu perusahaan global. Nah, yang pertama pengetahuan tentang area. Jadi area di sini makanya tadi ada desain organisasi itu bentuknya berdasarkan area. Jadi dalam hal ini pengetahuan tentang area, bagaimana suatu wilayah, bagaimana area itu bisa punya potensi, dilihat dari daya belinya, dilihat dari karakteristiknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh harus bisa dikuasai secara baik gitu ya. Oleh siapa ya? Oleh perusahaan itu yang ingin masuk ke maksudnya ingin mengembangkan bisnisnya ke beberapa negara gitu ya, karena dia sudah menjadi perusahaan global gitu. Selain pengetahuan tentang area, yang pasti juga harus punya pengetahuan atau penguasaan terhadap product knowledge gitu. Pengetahuan tentang produknya. Jadi nanti juga ada desain organisasi itu yang dibentuk berdasarkan jenis produknya ya. Selain itu ada pengetahuan fungsional ya, fungsional knowledge. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Jadi fungsi pemasarannya, fungsi keuangannya misalkan seperti itu gitu. Nah, ini tiga jenis pengetahuan yang menjadi dasar gitu ya, yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menjadikan perusahaannya itu perusahaan global, supaya mereka bisa bersaing secara global ya dengan efektif gitu ya, efektif, efisien. Oke, jadi melalui desain organisasi maka perusahaan itu akan bisa melakukan 4 hal ini ya. Yang pertama, perusahaan dengan dia sudah membuat struktur organisasinya atau desain organisasinya gitu ya, maka perusahaan itu yang pertama
mereka bisa mengalokasikan sumber daya organisasinya. Nah, sumber daya organisasi itu ada bukan cuma manusia ya, tetapi juga ada mesin, bahan baku, materialnya gitu ya. Terus juga permodalannya ya, selain SDM, yaitu tadi gitu. Jadi bisa dialokasikan sumber daya dari organisasi itu dengan adanya desain organisasi. Jadi misalkan dibikin desain organisasinya itu berdasarkan tadi misalkan berdasarkan jenis produknya. Nah, nanti dari situ kan bagaimana ini nanti bahan bakunya gitu ya. Untuk kebutuhan bahan bakunya nanti bisa dari mana misalkan gitu. Terus nanti mesin-mesinnya siapa yang menyediakan misalkan seperti itu gitu. Nah, itu bisa diketahui ya. Jadi dengan adanya desain organisasi ini maka perusahaan itu dia akan bisa melakukan alokasi sumber daya organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan dengan adanya desain organisasi ini akan bisa menetapkan job list-nya untuk masing-masing karyawannya ya. Nah, kan udah tahu nanti posisi A, posisi ini sebagai manajer produksi, posisi ini sebagai pemasarannya gitu. Nah, itu kan pasti udah bisa ditentukan, ditetapkan tugas-tugasnya atau job description-nya gitu. Yang ketiga, dengan adanya desain organisasi, maka perusahaan akan bisa menginformasikan kepada karyawan tentang aturannya, tentang prosedurnya gitu ya, SOP-nya yang berlaku di perusahaan dan visi misinya yang pasti, harapannya terhadap kinerja karyawan. Ya, jadi kinerja karyawannya itu bisa diharapkan oleh perusahaan pastinya adalah untuk bisa mencapai visi misinya ya. Nah, yang keempat, dengan desain organisasi itu maka perusahaan akan bisa mengumpulkan dan juga mengirimkan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan pengendalian organisasi yang efektif gitu. Oke. Nah, yang poin keempat ini menjadi tugas yang penting bagi perusahaan multinasional gitu ya, terutama yang sudah perusahaan MNC yang besar-besar gitu ya, karena mereka harus bisa mengelola sejumlah besar informasi antara kantor pusatnya dengan anak-anak perusahaannya gitu ya, dan juga seluruh stafnya atau karyawannya yang menyebar di seluruh dunia. Nah, itulah kenapa ada kaitannya tadi antara desain organisasi dengan pengendalian organisasinya gitu ya.